Ini saya kan kayak bingung gitu loh, Miss. Bingung Menurut tentang Miss apa? Yuni itu tentang anak. Apa anakmu? Saya sekarang kan di Hongkong. Terus anak saya kan sudah menikah, tapi dulu waktu mau menikah itu janjinya ikut sama saya. Anak saya kan cuma satu. Terus? Tapi setelah menikah itu dia ikut suaminya. Terus? Terus belum punya rumah. Terus? Terus saya mau bikinin rumah. Cuma orang tua saya sama saudara saya itu nggak setuju gitu loh. Terus? Katanya anak satu-satunya harusnya ikut kamu. Kalau dia nggak punya rumah ya sudah, suruh ikut kamu. Kalau nggak mau ya sudah, jangan dibikinin, nanti keenakan suaminya gitu. Terus apa yang sampean khawatirkan? Ya kalau menurut Mas Yuni itu saya salah apa benar kalau bantu anak bikin rumah gitu. Iya, nggak ada yang salah dengan orang tua yang membantu anaknya. Saya mikirnya gitu, tapi bapak saya, saudara-saudara saya itu nggak setuju. Terus saya bingung, saya jawabnya kalian nggak tahu di posisi saya. Bagi saya anak cuma satu. Masa saya punya rumah bagus, punya ini itu, anak nggak punya, saya masa tega, Miss? Kan nggak mungkin tega kan? Karena gini Mbak, saya mengajari anak-anak saya. Apa yang dilakukan anak kamu saya suka. Setelah dia menikah, dia keluar bersama suaminya. Kenapa? Karena saya ngajarin kedua anak saya. Kalau kalian sudah berani menikah, keluar dari rumah saya, dan saya tidak akan memberi apapun buat kalian. Karena mereka akan mandiri sendiri. Jika mereka butuh bantuan saya akan menyumbang sebisanya saya, semampu saya. Tapi saya tidak akan memberikan fasilitas VIP buat mereka. Biar mereka mulai dari bawah. Jadi mereka tidak perlu menikmatin sesuatu yang punya sampean. Ya sampean simpan sendiri buat sampean. Saya suka anak kamu. Saya suka dengan menantu kamu karena yang membawa anakmu keluar dari rumahmu. Berarti laki-laki itu bertanggung jawab. Lah kenapa bapakmu nggak setuju, keluargamu nggak setuju? Ini sebuah pertanyaan. Anak mau ikut mertua, anak mau ikut kamu, anak mau kos sendiri. Itu adalah hak mereka, Mbak. Kewajibanmu menjaga dia dari kecil sampai besar. Sudah menikah, lepaskan mereka, Mbak. Mereka berhak untuk hidup sendiri. Saya mikirnya juga gitu, Miss. Hah? Saya mikirnya juga gitu. Anak kalau perempuan kalau sudah menikah itu sudah kewajibannya ikut suami gitu. Saya mikirnya cuma satu itu. Nah ya, terus kenapa sampean ingin memberikan ini itu? Simpan uangmu buat kamu pulang Indonesia. Jika mereka suatu saat butuh, ini itu cuma bantu dia bikin rumah gitu. Lah kalau dia nggak mau dibantu? Loh, bukannya nggak mau dibantu, bapak saya yang nggak bolehin. Itu saudara saya, bapak saya gitu nggak setuju kalau saya bantu bikinin rumah gitu. Lah ya kan ibu kalau punya uang lebih kan bantu anaknya, apa salahnya sih? Kenapa keluargamu nggak setuju? Lah kenapa? Lah kenapa? Mikirnya nggak setuju kan, anak cuma satu-satunya suruh ikut saya. Terus waktu mau nikah juga janjinya mau ikut saya gitu. Nggak setujunya kan di situ. Lah anak mandiri kok malah rasa seneng dia toh? Saya bingung, makanya tadi saya habis ditelepon mbak saya gitu loh. Enggak, maksudku anak mandiri. Kenapa keluargamu nggak seneng sih? Anak sudah menikah kan sudah kewajiban ikut suami. Lah ya pertanyakan itu dengan keluargamu dong. Bukan alasan anak satu ya. Anak 10 pun kalau nggak mengabdi percuma. Lah anak satu ngabdi, ngapain harus dipermasalahkan? Berarti kan maksud saya curhat ke Miss Yuni kan berarti sikap saya itu nggak salah gitu loh. Putusan saya bantu anak itu kan nggak salah. Menurut pendapat saya nggak salah. Tapi kalau keluargamu tidak setuju, tanyakan juga sama mereka kenapa mereka tidak setuju. Pasti ada alasannya dong. Karena alasan dia tidak mau ikut kamu, bagi saya itu bukan alasan.
Ya alasan mereka anak satu-satunya terus nggak mau ikut saya, janjinya mau ikut saya, ya alasannya cuma itu. Ya simpenan uangmu sendiri aja Mbak, suatu saat mereka butuh aja biar cari sama kamu. Siapa tahu mereka nggak punya uang terus ikut kamu. Iya. Ya kalau saya loh, kalau saya anak mandiri, saya lebih baik nggak bantu Mbak. Uang saya ngomong sama Koko, sama Meme. Suatu saat mereka menikah, semua yang saya kasih itu tak ambil semua kok. Iya. Saya pinginnya anak saya dari bawah, biar dia merasakan betapa hidup itu susah, enakan sekolah. Biar dia mengajarin anaknya sebuah perjuangan. Kalau anak saya nyaman, suatu saat tidak tahu bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Saat mereka menderita, mereka mudah putus asa, mereka ingin mati sajalah. Saat punya bencana, malapetaka, mereka itu gampang putus asa. Karena terbiasa kita manjakan. Tapi kalau anak kita didik keras, hidup ini sudah keras. Biarkan mereka melanglang buana dengan cara mereka. Kalau keluargamu gak setuju, ya udah simpan aja uangmu buat dirimu sendiri. Tapi saya pribadi maunya ya tetap bantu anak gitu. Ya udah bantu aja. Kalau sampean secara pribadi ingin membantu, ya udah bantu aja. Cuman jangan sampai over. Karena ingat, jika kamu over, suatu saat jika terjadi sebuah perceraian, tiba-tiba anakmu tidak menyukai satu sama lain, kowe ngundat-ngundat loh. Yakin nih, mau ngundat-ngundat lah. Wes toh? Mundat-undat. Jadi menurut pendapat saya, pikirkan baik-baik daripada kamu bantu tapi mau undat-undat. Lebih baik ya buat dirimu sendiri aja dulu. Biarkan mereka matang masa-masa proses. Nggak dibantu pun mereka nggak akan mati kok. Dia hidup sendiri kok. Iya. Biar mereka mengalami proses Mbak. Kalau mereka datang ke kamu minta bantuan itu beda loh. Tapi kamu tiba-tiba membantu mereka, ya mereka keenakan, bener kata bapakmu. Tapi seorang ibu membantu anak tidak salah. Tapi masalahnya, jadi masalah besar saat anak itu menjagakan orang tua. Jaga nih duwe wong tua, itu salah itu. Dan jika mereka bertengkar, bercerai, itu undat-undatan, getun-getunan, ereng-erengan, omahe dibongkar, nyeluk doser, itu yang saya tidak inginkan. Iya. Bener nggak? Apalagi kalau buat tanahnya moro tuane. Sing gawe awakmu. Waduh, didoser. Jadi viral malah nanti. Kalau saya loh ini. Anak saya mandiri, dek gak njaluk ya nggak tak kei. Kenapa? Ben gak aleman. Itu saya. Tapi kamu terus anakmu terus mukei terus, jaga no, giliran kamu tua nggak punya uang, dek nesu jegot lan melet-melet. Ya wis kuwi penggayane. Delikno dhewe dhuwitmu, saiki anakmu rung butuh awakmu. Menawa sampeyan wis butuh uangmu. Bener nggak? Sudah setuju. Lah iya. Sekarang masih belum butuh, biarkan saja loh. Anak muda itu perlu pertualangan, perlu proses, ya biarkan loh. Leres napa mboten? Sampean dulu ya butuh berjuang kok. Sampean ya gak ujuk-ujuk penak di Hongkong kok. Ya anakmu kasih kesempatan berjuang loh. Biar dia tahu nikmatnya sebuah perjuangan. Agar dia bisa bercerita pada anak-anaknya suatu saat. Dulu aku iki gak dikei mbahmu lo lele. Aku iki mbiyen usaha dhewe. Wah, kan bangga dia. Daripada kowe teko-teko mundat-undat, "Iya, omah ini le yang buat aku le. Ini Mbah Uti sing buatno." Kok gak sedep iku, Mbak? Majikanku pulang. Ya wes, bye-bye. Oke. Teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa hari ini hawanya panas sekali? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal pikiran semua orang.
Ada apa denganmu? Selamat sore juga. Wes wani nikah, wes wani tanggung jawab atas kehidupan mereka. Betul. Pahitnya sebuah perjuangan bukan manisnya mis. Betul. Jadi buat teman-teman, kenapa nggak suka ya anak bisa berjuang ya? Kalau saya kok bangga tuh anak bisa berjuang sendiri. Meme sama Koko itu sudah kita buat aturan. Berani nikah, berani tanggung jawab, berani keluar dari lingkungan kami. Itu resiko. Ya kok kalian duitmu simpenan mak? Tak emben ge putumu butuh. Iyo Hongkong juga panas sore. Tersungging dia. Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sayang? Juni, Ada apa sayang?